Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang terletak di pulau yang subur dan penuh misteri, hiduplah seorang pemuda bernama Satrio Piningit. Ia bukanlah orang yang terkenal atau anak bangsawan yang memiliki kekayaan dan kedudukan tinggi. Sebaliknya, Satrio adalah anak seorang petani miskin yang tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian ibu kota kerajaan. Namun, Satrio memiliki sebuah takdir besar yang tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa ia kelak akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Ia diberkahi dengan kemampuan yang luar biasa, meskipun tidak tampak jelas di mata orang lain sejak kecil. Ia selalu merasa berbeda, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di luar sana. Tetapi ia tidak pernah tahu pasti apa itu. Suatu hari, kabar datang ke desa tentang adanya ancaman besar yang menghampiri kerajaan Raja Jayaprabhawa, penguasa yang bijaksana namun terluka oleh ambisi para pesaingnya. Menerima ramalan bahwa kerajaan akan jatuh ke tangan kekuatan jahat yang tak tampak, para dukun dan pemuka agama mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang dapat menghentikan malapetaka itu, Satrio Piningit. Raja yang kebingungannya semakin dalam memerintahkan pasukannya untuk mencari pemuda tersebut. Ketika para prajurit menemukan Satrio di desa kecil itu, ia merasa tak siap untuk menjalani takdirnya. Satrio bukanlah seorang pejuang terlatih, namun ia tidak bisa menolak panggilan takdir yang tak bisa dilakan. Dengan berat hati, Satrio meninggalkan keluarganya dan desanya, memulai perjalanan panjang ke ibu kota kerajaan, membawa serta sebuah pedang tua yang diberikan oleh sang ayah sebagai simbol perlindungan. Ia hanya memiliki satu petunjuk, bahwa ia harus menemui seorang guru bijak yang dikenal dengan nama Kakang Jayapati, seorang pengembara yang telah menghilang sejak puluhan tahun lalu. Perjalanan menuju ibu kota bukanlah hal yang mudah. Di sepanjang jalan, Satrio harus menghadapi berbagai macam rintangan. Ia diserang oleh bandit, diterpa badai yang dahsyat, dan bahkan hampir kelaparan saat melewati hutan-hutan lebat yang penuh dengan binatang buas. Namun, setiap kali ia hampir menyerah, ada kekuatan dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus maju. Suatu malam, saat ia hampir putus asa, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak bijaksana. Lelaki itu, yang mengaku sebagai Kakang Jayapati, mengajarkan Satrio cara membaca tanda-tanda alam, menguasai ilmu bela diri, dan lebih penting lagi, mengenal dirinya sendiri. Kakang Jayapati mengatakan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pedang atau senjata, tetapi pada hati yang tulus dan keberanian untuk
menghadapi ketakutan. Satrio, kata Kakang Jayapati, pahlawan sejati, bukan yang berjuang hanya dengan kekuatan, tetapi dengan ketulusan dan kebijaksanaan. Kamu memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada senjata apapun. Temukan kekuatan dalam dirimu, dan kamu akan mampu menghadapi segala cobaan. Setelah bertahun-tahun berlatih dan mengasah kemampuannya, Satrio akhirnya merasa siap untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Kekuatan jahat yang diramalkan oleh dukun itu ternyata bukanlah sekadar pasukan musuh, tetapi sebuah entitas gelap yang telah lama menguasai hati manusia. Ambisi, iri hati, dan ketamakan. Kekuatan ini telah merasuki sebagian besar pejabat tinggi kerajaan, menjadikan mereka tamak dan haus akan kekuasaan. Satrio tahu bahwa untuk mengalahkan ancaman ini, ia harus menggali lebih dalam, tidak hanya berperang melawan mereka secara fisik, tetapi juga melawan kegelapan dalam hati setiap orang. Ia kembali ke ibu kota, yang kini dipenuhi dengan intrik dan kebusukan. Di sana, ia bertemu dengan berbagai tokoh penting, pejuang tanggul, penyihir misterius, dan bangsawan yang penuh dengan kepentingan pribadi. Namun, di balik semua itu, Satrio menyadari satu hal penting. Kebanyakan dari mereka hanya terperangkap dalam peran yang mereka pilih, dan mereka hanya membutuhkan seseorang untuk menunjukkan jalan keluar. Setelah mengumpulkan sekutu-sekutu yang setia, Satrio melancarkan serangan terakhir terhadap istana, di mana sang raja yang telah dikuasai oleh kekuatan gelap kini menjadi ancaman utama. Dalam pertempuran yang penuh dengan konflik batin, Satrio harus melawan raja yang dahulu ia anggap sebagai sosok bijaksana dan adil. Di hadapan sang raja, Satrio akhirnya menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang membunuh musuh, tetapi tentang mengubah hati mereka. Dengan kata-kata yang penuh kebijaksanaan, Satrio mampu membuka mata sang raja, yang pada akhirnya sadar akan kesalahannya. Raja Jayaprabala mengakui bahwa ia telah terperangkap dalam ambisi dan ketakutan, dan bahwa hanya dengan memulihkan kesadaran rakyat, kerajaan akan dapat bertahan. Akhirnya, dengan kekuatan yang ada dalam hati setiap orang yang dipulihkan, kerajaan kembali berdiri dengan kuat. Rakyat yang tadinya terpecah dan putus asa, kini bersatu kembali. Satrio, yang awalnya hanya seorang pemuda biasa, kini dikenal sebagai pahlawan yang menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Namun, meskipun ia telah mencapai puncak kejayaannya, Satrio tetap rendah hati. Ia kembali ke desa asalnya, menyadari bahwa perjalanan sejati seorang pahlawan adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, perjalanan untuk terus belajar, tumbuh, dan melayani. Satrio Piningit mungkin telah menyelamatkan kerajaan, tetapi kisahnya tidak berhenti di sana. Dunia terus berubah, dan pahlawan yang satu ini memahami bahwa setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa kekuatan terbesar ada dalam ketulusan, keberanian, dan kesediaan untuk terus berjuang demi kebaikan.
meski tak selalu dikenang oleh sejarah. Dan begitulah, perjalanan Satrio Piningit menjadi legenda, yang dikenang bukan hanya karena tindakan heroiknya, tetapi karena hatinya yang tulus dan jiwanya yang tidak pernah menyerah.